Etnis pesisir Sibolga Tapanuli Tengah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Suku dan etnis seringkali digunakan secara bergantian, tetapi ada perbedaan mendasar. Suku merujuk pada kelompok sosial dengan ikatan darah dan budaya yang sama, sedangkan etnis adalah kelompok sosial yang memiliki budaya, tradisi, dan identitas yang sama. Apakah masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah lebih tepat dikatakan sebagai etnis atau suku? Di sini akan kita uraikan terbentuknya etnis pesisir atau pasisi di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Terbentuknya etnis pesisir Sibolga Tapanuli Tengah tidak jauh berbeda dengan suku Anouk Jamei di pantai barat Aceh. Suku Anouk Jamei adalah sebuah suku yang tersebar di sepanjang pesisir barat Nanggro Aceh Darussalam. Dari segi bahasa, Anouk Jamei diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan suku Anouk Jamei merupakan diaspora dari Minangkabau. Bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa Minang, tapi bahasa Jamei. Mirip tapi tidak persis serta budayanya masih banyak kemiripan. Dan para perantau dari Minangkabau berabad-abad yang lalu telah berakulturasi dengan penduduk Aceh. Kembali kepada etnis pesisir Sibolga Tapanuli Tengah. Dikatakan etnis pesisir atau pasisi jika 1. Berbahasa pesisir yang merupakan dialek dari bahasa Minangkabau bercampur dengan bahasa Melayu dan Batak tetapi dengan logat, intonasi, dan dialek bahasa Batak. 2. Menggunakan adat Sumando dalam pernikahan serta budaya pesisir banyak kemiripan dengan budaya Minangkabau tapi tidak sepenuhnya sama serta ditambah unsur dari budaya Melayu, Batak, dan Aceh. 3. Menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. 4. Beragama Islam. Dikatakan etnis pesisir jika beragama Islam. Adapun daerah-daerah yang merupakan kantong penduduk etnis pesisir di Tapanuli Tengah dan Sibolga adalah Baru sekitarnya, Sorkam, Sibolga, Pandan sekitarnya serta Jago-Jago Kecamatan Badiri. Mungkin ada sedikit perbedaan sejarah terbentuknya masyarakat pesisir Barus dengan masyarakat pesisir Sibolga namun merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Barus lebih tua dibanding dengan Sibolga tapi sama-sama mendapat pengaruh yang kuat dari Minangkabau. Di samping pengaruh Minangkabau, Barus juga mendapat pengaruh dari Aceh. Dan pengaruh Batak di Barus berasal dari Samosir sekitarnya seperti Balige dan Humbang Hasundutan. Karena Raja Barus Hulu merupakan keturunan Batak yang bermarga Pohan sedangkan Raja Barus Hilir berasal dari pesisir selatan Minangkabau. Menurut Dr. Jane Drakart dalam buku Sejarah Raja-Raja Barus yang diambil dari dua naskah, walaupun Raja Barus Hulu berasal dari Toba tetapi karena sudah beragama Islam memakai budaya Melayu pesisir yang sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi ada unsur budaya Batak masih dipakai seperti tradisi upah-upah merupakan budaya dari Batak serta ada kosa kata bahasa pesisir Barus berasal dari bahasa Batak. Sedangkan etnis pesisir Sibolga di samping mendapat pengaruh kuat dari Minangkabau juga akulturasi dengan masyarakat Batak yang berasal dari Silindung karena Raja Negeri Sibolga bermarga Hutagalung. Tetapi mana lebih dahulu terbentuk etnis pesisir Barus atau Sibolga? Barus yang telah ada sejak abad ke-6 Masehi merupakan jalur perdagangan internasional. Barus merupakan penghasil komoditi yang sangat berharga saat itu yaitu kapur Barus, kemenyan, dan emas. Kapur Barus saat itu harganya lebih mahal dari emas. Karena Barus merupakan pelabuhan internasional saat itu mengakibatkan persinggungan tiga budaya besar dunia yaitu India, Timur Tengah, dan Cina. Barus atau Fansur juga disebut dalam literatur pada abad ke-6 yaitu literatur dari Arab, India, Tamil, Yunani, Syria, Armenia, hingga Tiongkok. Bahkan Barus juga tercatat dalam peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, seorang gubernur Yunani di Alexandria, Mesir. Barus juga disebut dalam syair-syair Melayu kuno. Hamzah Al-Fanshuri adalah pujangga yang terkenal berasal dari Barus yang hidup pada abad ke-16. Beliau adalah salah satu tokoh besar dalam perkembangan sastra Melayu, dihormati sebagai seorang sufi, penyair, sekaligus pelopor sastra sufistik di wilayah Melayu. Dan beliau meninggal dan dimakamkan di Aceh.
Di sini dilihat bahwa dahulu Barus dan Aceh mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada abad ke-14, banyak masyarakat Minangkabau yang melakukan migrasi ke Barus. Kedatangan mereka ke Barus menyebabkan tersingkirnya para pedagang Tamil sebelumnya sudah berdagang di Barus sejak ratusan tahun sebelumnya, dan tentu saja pengaruh budaya Tamil juga mempengaruhi budaya yang ada di Barus. Kemudian pengaruh dari Arab yang pernah singgah dan berdagang di Barus. Peninggalan dari Arab atau Timur Tengah dapat dilihat saat ini dengan begitu banyaknya makam-makam penyebar agama Islam di Barus. Dan budaya pesisir mulai terbentuk di Barus akibat persinggungan dari budaya Minangkabau, Aceh, dan Batak dan pengaruh dari budaya Melayu sebelumnya serta unsur India dan Arab. Kemudian kita melihat perkembangan terbentuknya budaya pesisir di kota Sibolga. Pada awalnya Sibolga hanya berupa sebuah bandar kecil di Teluk Tapian Nauli yang terletak di Pulau Poncan Ketek. Bandar tersebut diperkirakan berdiri sekitar abad ke-18. Penguasa bandar tersebut adalah Datuk Itam dengan gelar Datuk Bandar. Penduduknya adalah perantau dari Minangkabau. Diketahui Datuk Itam berasal dari Nagur, India Selatan yang beristrikan wanita Minangkabau. Menurut Tengku Lukman Sinar pada seminar Hari Jadi Sibolga yang mengutip hasil catatan riset seorang pembesar Belanda, E.B. Kielstra, disebutkan bahwa sekitar tahun 1700 keturunan dari Empu Hurinjung Hutagalung yang menetap di Simaningkir bernama Raja Luka Hutagalung gelar Tuanku Dorong membuka kerajaan negeri Sibolga yang terletak di dekat sungai Aek Doras. Karena akulturasi budaya terbentuklah etnis pesisir dengan adat istiadat Sumando. Adat Sumando berasal dari Pulau Poncan, kemudian dengan perpindahan penduduk dari Poncan ke Sibolga, adat Sumando pun berkembang di Sibolga Daratan. Adat Sumando adalah campuran dari hukum Islam, Minangkabau, dan adat Batak. Dan adat Sumando diterima oleh masyarakat Batak yang telah memeluk agama Islam termasuk Raja Sibolga. Raja Sibolga Tuanku Dorong Hutagalung menikah dengan salah satu keturunan dari Datuk Itam. Sejak itulah terjadi percampuran budaya di Sibolga yang kemudian dikenal dengan adat Sumando. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan pesisir atau pasisir lebih tepat dikatakan sebagai etnis bukan suku. Karena etnis pesisir berasal dari latar belakang yang berbeda. Dari latar belakang suku yang berbeda dan terjadi perkawinan campur, itulah disebut pesisir. Suku-suku itu ialah Minangkabau, Batak, Aceh, Angkola Mandailing, Bugis, dan Nias serta bangsa dari luar seperti Tamil dan Arab. Walaupun marga-marga Batak dan Minang masih dipakai di belakang namanya, namun adat istiadat serta bahasa yang dipakai adalah adat istiadat pesisir. Suku pesisir atau Pasisi telah diakui sebagai 8 etnis asli Sumatera Utara. Karena telah memenuhi unsur-unsur dikatakan sebagai etnis, yaitu bahasa, geografi, kesenian, adat istiadat, serta makanan khas. Adapun bahasanya disebut bahasa Pasisi, terletak di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Macam keseniannya seperti kesenian Sikambang, tari payung, seni pencak silat, dan lain-lain. Kemudian ada adat pernikahan, adat turun karai, adat baso atau tutur sapa atau kekeluargaan, serta makanan khas seperti panggang pacak, panggang geleng, ayam singgang, nasi tue, lompong sagu, pale badar, dan lainnya. Karena zaman yang semakin berkembang di era digital saat ini, generasi muda Sibolga dan Tapanuli Tengah banyak yang tidak tahu lagi dengan budaya pesisir, dan bahkan bermacam-macam budaya pesisir itu semakin banyak yang hilang.